Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winnerstocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Wow, marketnya luar biasa ya, lagi-lagi bergerak as predik ya. Saya kemarin sudah sempat ngomong ya, ketika IHSG ketemu resisten dan posisinya terpentok ya, kemarin tuh terpentok skyline ya. Potensial untuk turun lagi ya, itu namanya dead cat bounce ya, berarti reboundnya cuma bohong-bohongan gitu ya. Dan untuk pengingat, nah silakan Bapak Ibu nonton di sini ya, di video yang ini, cara gampang baca laporan keuangan. Bukan cara gampang sebenarnya, cara bodoh. Lihat aja laporan income net profitnya berapa, itu dulu aja. Kalau net masih membuka net profit dan kalau dia bisa kasih informasi net profitnya dulu, sekarang kondisinya bagaimana dibandingkan, wow, itu kalau udah bisa rapi begitu sih bagus ya. Silakan Bapak Ibu nonton aja, lihat aja di laporan keuangannya. Kalau growth, ada pertumbuhan, berarti itu perusahaan bagus. Udah dari situ dulu aja, nggak usah mikirin BBV lah, nggak usah mikirin PER dulu dah. Kadang-kadang malah jadi buat kita jadi galau kadang-kadang. Wah, saham-sahamnya sekarang kemahalan nih. Apalagi kita udah pada posisi punya lagi. Waduh, gimana dong? Kita udah posisi punya nih, sahamnya mahal. Minus lagi. Atau kalau nggak lagi posisi lagi nyangkut lagi. Waduh, tambah nggak bisa makan, tambah nggak bisa tidur, ya. Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngomong cuma sekedar valuasi mahal, murah, based on PBV lah, based on PER gitu kan. Mahal murah itu relatif ya. Kalau menurut kacamata saya, ini kacamata cara bodoh juga nih ya. Orang kalau tahu nilai suatu barang dan orang anggap ini barang ini berharga, berani bayar mahal nggak? Ayo coba. Contoh properti. Saya nggak tahu properti di daerah Bapak Ibu yang prime, yang mahal tuh di mana, saya kurang tahu. Tapi anggaplah kayak Sudirman ya, kayak Sudirman. Kira-kira kafling yang cukup besar untuk bangun satu tower, kira-kira masih banyak apa enggak? Ya, mungkin sudah tinggal dikit ya, apalagi yang di depan-depan. Dan kira-kira kalau ada, harganya berapa? Apakah di bawah harga pasar atau di atas harga pasar? Dan kenapa bisa di atas harga pasar? Ya, karena ada hukum permintaan. Ketika supply-nya sedikit dan demand-nya tinggi, harga akan cenderung naik dan orang akan berani bayar lebih mahal. Itu hukum supply and demand. Jadi hukum pasar. Pasar tradisional pun begitu. Sekarang yang lagi naik harga cabai. Harga cabai 1 kilo lebih mahal dari harga 1 ekor ayam. Saya nggak tahu, lupa. Harga cabai berapa? 100.000 per kilo katanya, dengar-dengar. Tembus 100 ribuan per kilo. Dan kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin gagal panen, banyak daerah yang kena bencana, sehingga cabai supply-nya sedikit, sedangkan permintaannya banyak. Atau mungkin bukan gara-gara gagal panen. Tiba-tiba aja orang pada demen makan cabai, ya kan? Yang dulu makan konsumsi cabai 1 ton, tiba-tiba naik jadi 10 ton. Lah, padahal suplainya cuma 1 ton. Akhirnya apa? Harga 1 ton itu ya naik lah, karena yang minta banyak, gitu. Nah, itu supply and demand. Jadi, kalau kita melihat satu harga saham murah, kalau buat saya, wah ini masih murah nih. Kalau buat saya, kenapa dia murah? Tetap harganya tetap murah dan bahkan mungkin murah banget. Karena tidak menarik bagi banyak orang. Dan jangan-jangan harganya memang segitu gitu loh. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sering dengar kalau grid sale ya, atau mungkin kalau lagi pandemi gini semuanya pokoknya diskon, diskon, diskon. Diskonnya nggak habis-habis, dari dulu sampai sekarang diskonnya pokoknya 50%, bahkan ada yang 75% lagi. Tambah lama tambah diskon, tambah lama tambah diskon. Karena apa? Daya beli kurang.
Akhirnya apa? Ya di-sell habis-habisan. Pertanyaannya adalah jangan-jangan harganya memang segitu, cuma namanya aja dikasih seakan-akan promo, jadi great sale gitu ya. Nah, jadi buat saya jangan hitung-hitungan seperti itu ya. Cara menghitung-hitungannya itu ada lebih kompleks sebenarnya. Cuma kita menjembatani dengan cara yang simpel saja ya. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk coba untuk belajar teknikal. Karena teknikal itu eh, dalam satu pemahaman tertentu, khususnya yang kuantitatif ya, itu menggunakan bahasa yang sama, satu bahasa, dan kayak contoh winner stocks ya, punya pakem, Trendang, Skyline, dan V-Line, maka semua member winner stocks dan yang penonton setia YouTube channel dari winner stock ini juga cukup paham kalau harga saham, harga atau candlestick ada di atas indikator-indikator tadi, cenderung memiliki tren yang naik, ya itu kan sudah satu bahasa gitu kan. Jadi kita harus punya persepsi, samakan persepsi yang sama dulu gitu loh. Nah, beda ketika kita melihat laporan keuangan, eh lihat laporan keuangan dan dibedah sampai dalam gitu ya. Masing-masing ada punya opini tersendiri, menyikapi tersendiri mengenai satu saham itu murah ataupun mahal. Ya, bisa menimbulkan perdebatan juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Semua harus dipelajari. Pada dasarnya dipelajari. Lebih bagus dikuasai lebih bagus lagi. Ya, kuasai salah satu skill untuk supaya Bapak Ibu bisa selamat dari kondisi market yang naik turun, yang nggak karu-karuan kayak hari ini, beberapa hari ini. Siapa yang posisi masih nyangkut? Ayo tulis di komen. Nyangkut di mana? Nanti kita akan coba bahas. Ya, besok tapi karena saya baru bisa buat video lagi setelah besok, ya kan. Tulis aja dulu di komen. Kita carikan, kita kasih opini, kita kasih pandangan lah. Kira-kira seperti apa? Ya, mau gimana? Dan pergerakan IHSG hari ini sebenarnya no wonder saya juga nggak kaget. Karena apa? Karena saya sudah buat video dengan judul IHSG menuju 6 ribuan itu sejak tanggal 23 Maret dan hari ini tanggal 30 Maret. Artinya video itu sudah berumur 7 hari dan masih sangat relevan ya. Dan bagaimana IHSG hari ini? IHSG hari ini seperti ini. Nah, ini dia. Dan saya tadi pagi sudah warning. Tadi pagi di grup Telegram kita warning bahwa IHSG hari ini hawanya bakal koreksi tambahan ya, bakal koreksi tambahan. Ini dia. Tadi pagi kita sudah warning nih di grup nih. Pagi lihat jam 8.28 ya. Hari ini hawa koreksi masih menyelimuti IHSG, hati-hati tetap melekat pada saham-saham pilihan winner stocks. Ya, ini buat member sih. Jadi ya mereka sih aman-aman aja karena kemarin kita sudah tanggal 25, rekomendasi kita tanggal 25 sampai hari ini masih terbang. Java, Cepin, termasuk kategori anti badai, naik lagi bahkan, ya kan. Terus beberapa waktu yang lalu saya ada rekomendasikan untuk beli BCA dan hari ini BCA juga anti badai. Malah yang ambiar malah BRI ya, BRI ambiar. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Dan saya juga mau ulas sedikit rekomendasi kita kemarin. Ya, ini spesial nih rekomendasi kita kemarin. Karena apa? Satu juga nggak tertrigger beli. Ya, kita rekomendasi apa aja sih? Ya, ini. Kita ada rekomendasi ini. Nah, sorry. Ini dia ya. Ini kita rekomendasi SCMA, CTRA, SSIA, ABA, dan ICBP. Coba kita cek ya. Karena tidak tertrigger semua. Karena apa? Marketnya kayak gini. Nah, deng-deng. Turun minus 1,55%, 1,5%. Udah lama IHSG turunnya nggak sederas securam ini. Dan sudah ada di level support lagi. Beberapa video-video saya yang sebelumnya ya mungkin 3 hari belakangan. Pokoknya sejak tanggal 23 ini, sejak tanggal 23 Maret ini kita sudah
sudah ada warning ya, mulai dari waspada IHSG menuju 6.000, technical rebound, dan ada satu lagi video apa tuh, saya lupa. Nah, saya sudah bilang bahwa level support kita ada di level 5.900 sampai 6.098, dan hari ini IHSG kembali lagi di areal itu ya, 6.070, ditutupan di 6.071. Ya, coba kita cek emiten yang kemarin kita rekomendasikan ya. Contoh SCMA. Nah, SCMA ini ambiar ya. Tapi jangan salah, kemarin saya sudah rekomendasikan saya sudah kasih warning kok di SMA ini. Kalau SMA lebih bagus kalau bisa beli di atas selendang, dan dia nggak mampu naik di atas selendang ya. Itu sudah selesai sudah. Berarti kita nggak jadi beli, oke? Nggak jadi beli. Jadi di sini yang paling penting tuh bukan sekedar cuma dapat cuan, tapi bagaimana caranya supaya kita nggak kena jebakan Batman trap ya, supaya kita nggak nyangkut. Itu yang penting. Kemudian CTRA. Wah, ini juga sama ya, nggak mampu naik, malah koreksi. Nah, kalau saya lihat kalau kayak gini malah opportunity untuk buy on weakness, tapi jangan sekarang, kita lihat besok. Terus SSIA, ini juga sama. Saya sudah warning, belum mampu keluar dari atas skyline, dan beneran nggak mampu naik ke atas skyline. Abah juga saya sudah warning, selama bisa di atas selendang, silakan buy, dan dia juga nggak mampu naik di atas selendang. Ini semua saya tuangkan detail di dalam bentuk prospektus yang ada di dalam website ya, yang ada di dalam website. Kemudian ICBP sama, nggak mampu naik di atas level, dia belum mampu dia bikin candle biru tua. Tapi walaupun begitu, ada beberapa teman yang tadi buy on weakness. Karena apa? Karena dia tertahan support. Wah, mumpung nih Pak, dia tertahan support, saya mau beli deh, nyicil beli. Ya silakan. Karena saya lihat dulu, saya tanya dulu, kamu kalau nyicil beli ini seperti nangkap pisau jatuh loh, posisi seperti ini. Tapi good news-nya adalah dia tertahan selendang. Ya, saya sudah tahu Pak, pokoknya kalau jebol ini saya cut loss. Wah, berarti kan sudah tahu resikonya. Jadi selama tahu resikonya ya, dan tahu cara bagaimana escape plan menyelamatkan diri, ya itu sudah tinggal iniin aja, eksekusi aja. Udah tahu resikonya kan? Gitu. Oke, ya itu jadi dari 5 emiten yang kita rekomendasikan kemarin, gagal terbang semua. Ya kita aman-aman aja. Baliknya, kita dari beberapa emiten yang sebelumnya kita masih dapat cuan, ya masih dapat cuan, masih naik. Dari Java, Cepin, yang masih naik ya. RTPIA juga, BCA juga. Kalau BCA kita buy on weakness. Ya, untuk itu spesial memang. Oke, hari ini asing membukukan net sell minus 328,4 miliar. Wow, ya. Ngeri sedap. Composite membukukan net sell-nya minus 300-an miliar. Jadi saya melihat potensi ke depannya IHSG bisa saja untuk menguji support yang selanjutnya di level 5.900. Level sini. Jadi hati-hati aja ya. Dia potensial untuk ke sini, ngayun. Dan kalau sampai ke sini, saya bilang begini. Garis V-line ini jadi support kita. Kalau jebol ini lagi, wow. Udah. Mending cash is king ya. Kalau saya loh. Mending cash is king ya. Kita cari saham-saham mana yang anomali yang bisa mendatangkan profit. Jangan model hold, waduh, udah minus banyak, tetap hold gitu ya, hold gitu ya, waduh, itu bahaya. Kalau turun terus bagaimana, ya kan? Nah itu. Saya rasa saya sudah cukup banyak buat video mengenai itu ya. Silahkan Bapak Ibu nonton lagi video-video saya sebelum-sebelumnya. Ya, video-video saya syarat dengan pelajaran-pelajaran dan bisa dinonton ulang-ulang untuk diresapi, sehingga Bapak Ibu punya bekal yang cukup untuk ketika mengarungi market. Walaupun tanpa indikator, mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan sesuatu. Ya, mungkin ke depannya begini, ada bagi banyak teman yang bertanya, Pak, saya sudah cukup paham lah pelajarannya. Saya tidak perlu belajar lagi, Pak. Cuma berlangganan chartnya doang bisa nggak? Ya, silakan Bapak Ibu kontak sama saya, nanti akan dapat deal khusus. Nanti ke depannya juga saya akan buka khusus untuk chartnya saja. Tapi tunggu tanggal waktunya mainnya.
Dan untuk dapat chartnya juga khusus untuk chartnya aja tanpa mentoring, nggak ada mentoring, tanpa lain-lain, cuma khusus chartnya doang, silakan kontak saya lah ya. Sudah merasa piawai dan sudah cukup banyak ya, atau mungkin punya style sendiri. Saya punya style sendiri, trading dan style saya sendiri. Bisa nggak Pak? Ya bisa, tapi sekali lagi saya bilang, resiko ditanggung penumpang ya, bukan punya yang bikin kapalnya gitu ya. Jadi saran saya sebaiknya tetap adalah sebaiknya Bapak Ibu ambil paket di mana Bapak Ibu bisa belajar, masuk ke dalam komunitas yang baik, kita bisa diskusi sama-sama, bisa bisa wah banyak lah benefit-benefit kita punya benefit banyak, hampir 10-an benefit dan nanti ke depannya kita masih mau tambahin lagi dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh. Video YouTube ini aja ini udah powerful banget fasilitasnya buat member. Mana ada yang tiap hari memberikan rekomendasi, memberikan ulasan, nggak putus loh. Ya, wah susah carinya. Itu aja udah priceless ya. Ya, oke. Kita mulai masuk sektoralnya ya, masuk sektoralnya. Sektor agri. Bagaimana sektor agri? Wow, jebol ya jebol, semua jebol. Udah kayak gimana? Udah tunggu supportnya aja. Pak, mantul nggak Pak? Ya nggak tahu. Mungkin kalau dia bisa mantul di sini, syukur. Kalau dia nggak bisa mantul, lah siap-siap dia lanjut ke sini. Ya, ini video ini jadi bukti. Omongan saya itu semua rekaman ada di dalam video dan tidak pernah saya hapus sama sekali. Jadi Bapak Ibu silahkan nonton di backtest, visual backtest. Nonton baik-baik, dengerin ya. Analisa kita bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian basic. Wow, basic lumayan nih, tertahan di areal selendang dan tertahan di skyline. Ya, nice. Dalam laju uptrend, tertahan selendang itu sesuatu banget kalau buat saya ya. Selendang itu adalah benteng pertama dan kuat, cukup kuat. Bukan berarti yang gampang jebol, bukan. Selendang itu cukup kuat. Sehingga bisa jadi patokan bagi Bapak Ibu buat yang mau spec buy, yang mau taking profit, atau mungkin punya rencana-rencana average up, ya itu selendang sangat-sangat powerful sekali. Habis basic, ada consumer. Bagaimana kabar consumer kita hari ini? Wow, turun lagi. Ya, belum bisa naik ke atas selendang. Lagi-lagi selendang. Ini kan, baru diomongin. Tuh, dia nggak bisa mampu tuh bertahan di atas selendangnya consumer. Ambiar kan ini juga sama. Pokoknya selama yang nggak mampu, ini aja mampu bertahan aja ambiar. Ya, ini begitu powerful kita punya support dan resisten dinamis. Ya, kenapa saya sebut dinamis? Karena berubah-ubah terus sesuai kondisi market. Habis consumer ada finance. Wow, bikin lower low. Jangan-jangan menuju V-line nih. Biangkeroknya BRI hari ini ya, bikin begini. Habis finance, miscellaneous industry, wow, jebol V-line juga. Nah, kita lihat apakah ini bisa rebound balik apa nggak. Kalau nggak bisa rebound balik, exit, cepat-cepat exit. Keluar dulu deh, miscellaneous industry ya. Habis miscellaneous industry ada mining. Mining juga disupport ya. Kemarin pada euforia dengan nikel. Kita juga trading nikel, saya juga trading Antam, Inco, tapi sudah selesai begitu dia posisi balik arah cepat-cepat jual. Masih dapat profit dong. Ya kan? Dan saat ini good news-nya adalah dia disupport. Kita lihat apakah V-line-nya cukup kuat apa enggak. Kalau cukup kuat ya mungkin kita bisa spec buy. Nanti coba kita lihat harga komoditinya. Bagaimana dengan coal, bagaimana dengan nikel, bagaimana dengan oil, kita coba pantau ya. Habis mining ada trade. Wow, trade juga tertahan di level itu. Wow, hebat banget 841 benar-benar nangkring 842 ya. Luar biasa. Garisnya keren. Habis trade ada properti. Bagaimana kabar properti? Jebol support akhirnya. Goodbye ya. Setelah kemarin sinyalnya jelas. Saya juga udah bilang kalau jebol V-line selesaikan secara adil dan beradab. Ya. Oke.
Ya, itu secara sektoral. Sebelum saya lanjut ke rekomendasi, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk share dan yang pasti beri jempolnya. Jangan pelit-pelit dong beri jempol ya, hargain effort kita. Oke, dan jika Bapak Ibu mau bergabung bersama kami di Winnerstock, silakan daftar melalui website Winnerstocks Indonesia ya. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Bapak Ibu pilih daftar, kita langsung lakukan payment di situ ya. Nanti proses pendaftarannya sangat mudah sekali ya. Ikutin aja alurnya. Bisa pembayaran melalui GoPay, bisa pakai transfer ya. Kalau mau pakai kredit card juga bisa, tapi pakai kredit card kita ada cicilan, Bapak Ibu bisa pakai untuk Tokopedia dan Shopee. Wah, Shopee kekinian banget Shopee. Harus ada di Shopee. Ya, oke. Kita akan masuk ke rekomendasi ya. Coba kita cek apa aja sih yang masuk rekomendasi untuk perdagangan esok hari. Pertama yaitu MPPA. Nah, ini anomali. Saya sebenarnya jujur jarang sekali sentuh saham ini. Tapi karena saya lihat, wah kok chartnya menarik ya. Transaksinya juga not bad. Ya, cobalah buat trading pendek. Siapa tahu cuan ya. Ya, besok kalau bisa candlenya virtual lagi, silakan diatur strateginya. Cuma hati-hati, dia sudah ada resisten di level 300-an, hampir 300. Jadi 290-an lah persisnya. Jadi kalau breakout itu tambah average up, kalau dia nggak bisa breakout, jual. Ya, itu MPPA. Kemudian satu lagi adalah WIM. WIM, wah, lumayan ya WIM ya. Silakan. Tapi dia gini, hati-hati, dia belum mampu breakout 1000. Level 1000 menurut saya adalah resisten kuat. Round number juga. Jadi harus bisa breakout 1000. Kalau belum bisa breakout 1000, wah, mending stay away dulu. Dia masih sideways berarti ya. Selain ada S Hardware. Wow, S Hardware menarik nih. S Hardware ya. Naik turun, dia sekarang udah naik lagi di atas selendang dan dia akan menguji resisten berikutnya yaitu di Skyline. Belum pernah bisa mampu breakout. Breakout pun dia mundur. Ini breakout dia ditutup mundur. Jadi target sementara di level ini. Ya, kalau bisa jebol kan bisa ini silakan average up atau buyback. Itu S Hardware. Kemudian ada Java. Java, wah, target saya. Mantap ya targetnya ya. Semoga cross finger ya bisa breakout. Besok kalau dia bisa breakout 2040, keren. Kemudian ada TPIA. TPIA ini lagi sentimennya bagus nih. Ini lagi breakout ya. Remarksnya itu breakout. Tadi saya sudah kode juga tadi di grup. Dan dia akan menjual obligasi, mengeluarkan obligasi senilai 1 triliun. Wow. Dan tujuannya untuk ekspansi, itu yang saya suka ya, untuk ekspansi dan sebagiannya juga untuk digunakan untuk bayar utang. Nice, oke lah. Oke, itu rekomendasi dari kami, Winnerstocks Indonesia. Udah 5 ya, semoga kali ini bisa jalan semua. Maksudnya bisa, ya biasanya jalan. Jalannya biasanya nggak langsung serta-merta. Kayak saya yang tanggal 25, rekomendasi 25, hari ini anti badai. Ya, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, 5 harinan. Jadi yang saya rekomendasi kemarin kan nggak jalan. Belum kan berarti kita abaikan. Masuk watchlist nanti ketika kriteria yang sudah sesuai rule saya, yang kita tetapkan di dalam Winnerstocks, kita entry lagi untuk buyback, untuk terbang lagi. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah mendukung menjadi channel YouTube Winnerstocks Indonesia ini. Ya, besar harapan saya Bapak Ibu besok masih bisa dapat profit semua yang lebar ya. Walaupun marketnya bikin galau, tapi profit mah jalan terus dong, ya kan? Oke, stay safe semua, stay healthy, and
Happy profit. God bless.